out your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh, an empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, I'm holding on forever, reaching for the love
seem so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And you're my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, to hold you in my arms, to promise you my love, to tell you from the heart, you're all I'm thinking of. Reaching for a love that seems so far. So I say a prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. Say a little prayer, my sweet dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. Pada hari ini kita akan menyaksikan bersama sebuah awal dari perjalanan panjang bersama Kristus bagi pasangan mempelai, Sanggam Manalu dan Juliana Clara Elizabeth Tuela. Mereka akan mengikut penengguan dan pemberkatan atas perkawinan mereka dalam ibadah pagi hari ini. Marilah kita menyiapkan hati untuk menyambut karya agung Allah yang Maha Kasih
melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang kudus ini, dengan berdiri dan memuliakan Tuhan dengan pujian Gita Bakti 1. Ibu bapak dan saudara, khususnya mempelai dan kaum keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari Bapak Sanggam Manalu dan Ibu Yuliana Clara Elizabeth Tuela. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Kuasailah mempelai ini, juga keluarga dan kami semua dengan roh Tuhan yang kudus, sehingga kekayaan firman Tuhan yang kami renungkan ini boleh sungguh-sungguh menyapa kehidupan kami, menjadi penuntun berharga dalam perjalanan kehidupan kami, baik selaku suami istri juga selaku keluarga, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap kita yang membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. 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 Saya sudah melakukan percakapan pastoral pada Bapak dan Ibu, ya, dan sudah tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu keluarga juga mengerti sekali dengan situasi dan kondisi mereka. Lalu terjadi perkawinan ini. Pertanyaannya, Allah salahkah dulu ketika mempertemukan mereka dengan pasangan mereka yang dulu? Allah tidak pernah salah. Tetapi sekali lagi kembali pada Matius yang tadi saya katakan, karena kekerasan hati maka peristiwa itu terjadi. Lalu bolehkah melakukan perkawinan kembali, remarriage itu bolehkah? Beberapa gereja sudah menolak dengan keras. GPIB bagaimana? Ya, Bapak Ibu, GPIB ini kalau lihat akta gereja itu jadi gini, ada yang namanya tata gereja. Semua gereja punya, HKBP punya, GKI punya, GKJ punya tata gereja sebagai aturan menjalankan gereja. Tetapi di GPIB ada yang namanya akta. Akta itu apa? Peraturan-peraturan terkait relasi manusia yang tidak diatur di dalam tata gereja, itu dibentuk dalam akta. Isinya apa? Misalnya, bolehkah melakukan eutanasia? Ya. Isinya apalagi? Bolehkah perceraian itu dilakukan? Isinya apalagi? Misalnya LGBTIQ. Bagaimana pandangan GPIB terhadap LGBT? Menolakkah? Menerima mereka atau apa? Ini porsi lain. Saya kembali ke perceraian. Apa kata GPIB? Pada dasarnya perkawinan itu tidak boleh ada perceraian di dalamnya. Itu tegas sekali. Kenapa? Karena perkawinan itu adalah relasi Allah dan umat. Kita sama-sama membahas Efesus 5, kita membahas 2 Korintus, kita membahas Hosea, ya. Di situ digambarkan betul bahwa relasi suami istri, Efesus apalagi Paulus bilang, relasi dalam perkawinan suami istri seperti relasi Kristus dan jemaat. Itu berarti kuat sekali. Mana bisa kita hidup tanpa Kristus? Ikatan itu sangat kuat. Karena itu GPIB mengatakan tidak boleh ada perceraian. Tetapi ya, kita terbuka ketika terjadi konflik besar yang tak terhindarkan. Gereja akan masuk di dalam, meminta masuk dalam proses peradilan. Kalau kita bisa bersuara, maka kan itu ada pikir-pikir dulu, ya, masa reses lah katakan, saya nggak tahu tuh istilah hukumnya apa. Gereja minta terlibat di situ untuk melakukan perceraian. Tetapi keputusan perceraian bukan pada tangan gereja, melainkan pada pasangan. Siapa yang kemudian melegalisir perceraian tersebut? Pemerintah, bukan gereja. Itu sebabnya saya jelaskan pada Bapak dan Ibu, kenapa di GPIB surat pengurusan catatan sipil itu penting. Sebab gereja GPIB tidak pernah menikahkan orang. Gereja GPIB memberkati perkawinan yang sudah sah. Loh, bagaimana kalau sekarang kan aturannya berkati dulu baru catatan sipil, itu peraturan yang dipegang saat ini. Kenapa bisa begitu? Ya, karena peraturan itu mengikuti hukum Islam, agama yang menikahkan. Kita bukan agama. Sehingga bukti bahwa akan menikah secara resmi dalam wadah pemerintah itu, kami harus pegang suratnya. Gereja harus pegang bahwa saya secara khusus menjadi utusan Allah, tidak memberkati pasangan yang tidak jelas, tapi mereka akan dinikahkan resmi oleh pemerintah. Itu sebabnya surat catatan sipil itu atau pengurusan catatan sipil penting untuk kami pegang, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau ditanya Allah menyetujui? Tidak. Bagaimana dengan remarriage? Bagaimana dengan perkawinan kembali? Apakah Allah menyetujuinya? Mari kita lihat hal itu sebagai perkawinan mula-mula, seperti yang tadi saya bacakan di dalam Kejadian.
Ya, bahwa mereka punya masa lalu, tutup itu. Dari masa lalu itu hadir anak-anak. Benar, anak-anak ini adalah harta istimewa untuk mereka, yang mereka bawa dengan jiwa raga mereka. Ini tanda bahwa Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Tetapi ketika berbicara tentang lembaga perkawinan dulu, stop, itu ada di belakang. Sekarang saya melihat pasangan saya sebagai orang yang memang Allah pertemukan satu bagi yang lain. Sehingga apa yang sudah dilakukan sekarang harus dijaga sampai Tuhan memisahkan. Karena kekuatannya itu seperti Kristus dan jemaat. Tapi dulu juga begitu, oke, tutup yang dulu. Ada kesalahan, itu masa lalu. Mereka tahu sekali apa penyebabnya. Belajar dari itu, mereka akan membangun sebuah kehidupan perkawinan yang jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Ketika itu sudah terjadi, maka inilah kalimat yang harus diucapkan oleh Pak Sanggam dan Ibu Yulia. Bapak Ibu boleh baca di layar. Dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, utuh dalam keragaman. Ya, utuh dalam keragaman. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, utuh dalam keragaman. Catatan terakhir itu penting sekali. Saling menerima bahwa memang mereka berbeda. Saya katakan ketika counseling, sampai kapan proses saling mengenal? 10 tahun Bu Pendeta? No. Sampai Tuhan memanggil pulang, Bapak Ibu terus menjalani perkenalan satu dengan yang lain. Karena itu jangan kaget kalau tiba-tiba kita sudah kawin 30 tahun, saya tahu dulu dia nggak suka pete, kok sekarang dia tiba-tiba suka pete. Ya, itu bisa terjadi. Mungkin dia makan di satu tempat, ternyata ini enak kok, dulu saya nggak makan, lalu dia makan. Pengenalan satu dengan yang lain terjadi sepanjang usia perkawinan sampai Tuhan memisahkan. Ya, ini dia tulang dari tulangku. Erich Fromm, ini dia adalah seorang psikolog. Apa itu cinta? Dia katakan cinta punya 4 aspek. Pertama, pengetahuan. Bapak dan ibu mencintai bukan beli kucing dalam karung. Walaupun kejadian perkenalan mereka cukup unik, tapi kita percaya Tuhan punya inisiatif di dalamnya. Mencintai bukan beli kucing dalam karung, tapi ada proses saling mengenal. Dalam mencintai itu ada care, ada perhatian, selalu ingin membahagiakan pasangan. Jadi kalau pasangannya itu selalu bikin gara-gara, selalu bikin masalah, maka tanya, dia betul-betul cinta atau tidak lagi. Ya. Yang ketiga menurut Erich Fromm, cinta itu punya aspek respect atau penghargaan. Saya menghargai istri saya menghargai suami saya. Saya kadang-kadang Bapak Ibu cukup kaget kalau ketemu di pertemuan-pertemuan, ada suami-suami yang mempermalukan istrinya. Lihatlah kau, ibu itu cantik sekali, kau gendut begitu, ayo turunin badan kau ya. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya. Kenapa? Karena buat kita itu bercandaan, tapi buat istri kita itu mempermalukan ya. Jadi kadang-kadang kita seperti itu. Ingat, hati-hati ya. Respect dalam perkawinan sangat penting. Kalau tidak ada respect, kembali ke pendeta dan minta counseling ulang. Yang keempat, dalam perkawinan itu ada tanggung jawab. Perkawinan bukan just for fun, ya. Karena mohon maaf saya memakai kalimat ini. Karena seks itu menyenangkan, maka supaya bisa melakukannya berkali-kali, mari kita kawin. Perkawinan bukan itu. Perkawinan jauh lebih dalam dari itu. Ada tanggung jawab yang kita emban satu terhadap yang lain. Jadi Bapak Ibu, pelajaran untuk Pak Sanggam dan Ibu Yulia. Pertama, karena Allah inisiatornya, maka Bapak dan Ibu mari libatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, apapun yang dikerjakan, apapun yang diharapkan, apapun yang menjadi rencana ke depan, libatkan Tuhan. Kau setuju enggak Tuhan? Kami bersatu hati membawanya padamu. Kau setuju atau tidak? Nah, Bapak Ibu, bagaimana tahu Tuhan setuju atau tidak pada rencana kita? Jalankan. Tuhan, kami percaya kalau Engkau menyetujui, semuanya lancar. Kalau tidak, Engkau belokkan. Tapi jangan tunggu terus, jalan.
tapi selalu dengar-dengaran pada Tuhan. Yang kedua, jalanilah perkawinan Bapak Ibu dengan kebahagiaan. Bapak Ibu punya anak-anak yang luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan mereka sudah punya masa depan. Bapak sudah punya cucu ya, dan itu menyenangkan sekali. Jalani dengan kebahagiaan. Ini selalu nasihat saya untuk mempelai. Kalau tidak bahagia, cari kebahagiaan dalam perkawinan tersebut. Tidak boleh dalam perkawinan tuh isinya marah-marahan terus. Mau berapa lama sih kita hidup? COVID menunjukkan ternyata hidup itu bisa begitu cepat berbalik. Orang yang kita kasihi tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi nikmati kebahagiaan itu. Kita tidak pernah tahu berapa lama kebahagiaan itu akan kita jalani. Yang terakhir Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini pelajaran saya untuk Bapak Ibu yang sudah menikah. Ingat, nomor satukan pasangan kita. Kalau suami lakukan itu pada istri, istri lakukan itu pada suami, maka Bapak Ibu tidak akan pernah merasa kekurangan cinta, karena selalu diisi dengan yang terbaik. Terpujilah Kristus. Amin. Kita pujikan bersama Today I Will Walk. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Perkawinan harus dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan, dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Supaya seisi rumah tangga Bapak dan Ibu hidup beradaskan firman Tuhan, maka dengar dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab kewajiban perkawinan Kristen berikut. Bapak dan Ibu dipersilahkan berdiri. Hendaklah suami istri dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Bapak dan Ibu wajib membangun relasi yang bersahabat dan penuh kasih dalam sikap takut akan Tuhan dengan anak-anak, serta dalam pengenalan akan Juru Selamat. Hendaklah suami istri menjalani hidup bersama dalam kekudusan perkawinan. Masing-masing harus menjauhkan hubungan dengan orang lain yang tidak dikehendaki Allah, dan tetap mempertahankan tubuh Bapak Ibu masing-masing sebagai bait Roh Kudus. Bapak Sanggam Manalu dan Ibu Yuliana Clara Elizabeth Tuela, apakah kalian bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Apakah jawabmu? Kami Ya, bersedia. Kami bersedia. Saya persilahkan anak-anak untuk berdiri. Kepada anak-anak, adakah keberatan atas perkawinan ini? Tidak ada. Silakan duduk kembali untuk anak-anak. Bapak Sanggam Manalu dan Ibu Yuliana Clara Elizabeth Tuela, di hadapan Allah dan umatnya, saudara berdua telah memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani. Tolong ambil masker saya. Masker.
guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk mengucapkan janji perkawinan. Bapak dulu Bu yang ucapkan, mic-nya tolong kasih ke Bapak. Ya. Pertama-tama janji perkawinan akan diucapkan oleh mempelai laki-laki. Saya Sanggam Manalu menyambut engkau, Juliana Clara Elizabeth Tuela, sebagai istriku, dan berjanji tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Saya tidak akan meninggalkan engkau sampai maut memisahkan kita. Saya akan mendampingimu dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya Juliana Clara Elizabeth Tuela menyambut engkau, Sanggam Manalu, sebagai suamiku, dan berjanji tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Saya tidak akan meninggalkan engkau sampai maut memisahkan kita. Saya akan mendampingi engkau dengan penuh kasih, sebagaimana diwajib dilakukan oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, cincin perkawinan yang ada di tangan saya ini melambangkan ikatan perkawinan yang kudus, mulia, dan berharga. Kini masing-masing silahkan mengenakan cincin pada jari pasanganmu. Pertama-tama mempelai laki-laki. Juliana Clara Elizabeth Tuela, aku berikan cincin ini kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku selalu. Yes. Silakan. Ya, Michael. Pegang. Nanti dipegang. Silakan. Sanggam Manalu, aku serahkan cincin ini kepadamu sebagai tanda lambang cinta, kasih, setia, dan kesetiaanku selalu. Anak-anak yang mendampingi dipersilahkan berdiri. Anak-anak yang lain, anak-anak kandung, silakan ke depan. Kita akan meneguhkan perkawinan ini. Silakan bersalaman Bapak dan Ibu. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai umatnya, kami teguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakan kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Silahkan berlutut. Ya. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyaksikan pemberkatan perkawinan. Bisa? Dah? Bapak Sanggam Manalu dan Ibu Juliana Clara Elizabeth Tuela, hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang telah memanggil kalian berdua dan mempersatukan dalam perkawinan ini, memberkati dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kalian berdua hidup kudus dan bahagia selama-lamanya. Silahkan berdiri. Bapak Ibu telah resmi sebagai pasangan suami istri Kristen. Silakan berhadapan. Ya, kita akan menyaksikan ciuman pertama selaku suami istri. Menyerahkan surat kawin gereja beserta Alkitab, yang mana adalah kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai perekat dan pedoman di dalam kehidupan keluarga saudara berdua. Terimalah. Selamat, Tuhan memberkati. Ya, silakan taruh di sini Bapak Ibu. Oke, ini Alkitab. Ya. Anak-anak dan cucu memberikan selamat kepada orang tua kalian. Ya, silakan berikan selamat. Sungkem. Peluk dong. Ya. Mari yang perempuan, anak-anak perempuan, cucu. Ya, Bapak dan Ibu silakan menghadap ke jemaat. Hari ini Sabtu 4 Juni 2022 kami nyatakan Bapak Sanggam Manalu dan Ibu Yuliana Clara Elizabeth telah sah sebagai suami istri Kristiani dan akan tetap melanjutkan di dalam proses pencatatan sipil. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat, dukunglah mereka dengan doa agar rumah tangga mereka menjadi berkat bagi pelayanan gereja dan masyarakat. Silahkan balik ke depan lagi Bapak dan Ibu. Ya, silakan memberikan persembahan syukur. Son bisa main instrumennya, ini aja Gita Bakti 84. Mari kita kembali. Silakan Bapak Ibu, anak-anak menyusul, kemudian keluarga. Ada diaken yang ngawasin saya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat telah diteguhkan dan diberkati pasangan suami istri Bapak Sanggam Manalu dan Ibu Yuliana Clara Elizabeth Manalu, dan mereka berbahagia dalam perkawinannya. Berkatilah anak-anak terkasih dari masing-masingnya. Saudara Irsan Bonaparti Manalu selaku putra tertua bersama dengan adik-adiknya, Tuhan memberkati kehidupan mereka dan mereka pun dapat dekat dengan orang tua mereka ini, kedua orang tua mereka ini. Dan kami berdoa untuk Mario Rafael Sibarani serta kakak terkasih yang tidak dapat hadir saat ini karena tugas dan pekerjaannya di luar kota.
Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anak ini selalu diberkati kehidupan pribadinya, pekerjaannya. Kami sungguh bersyukur, dan untuk acara selanjutnya kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami datang memohon dan bersyukur. Ya Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Selama Tuhan menjadi nahkoda utama dalam setiap perkawinan, semua perjalanan yang dilalui indah di mata iman. Pergi dan nyatakan Kristus dalam kesaksian hidupmu. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Peneguhan pemberkatan perkawinan bagi keluarga yang baru ini, Pak Sanggam dan Yulia.
Tuhan, kami percaya Engkau yang menuntun, membimbing kami semua sehingga boleh menyelesaikan ibadah ini. Begitupun firman Tuhan yang penuh sukacita boleh kami terima juga terkhusus bagi keluarga yang baru ini. Tuhan, juga kami menserahkan rencana selanjutnya. Kiranya Engkau juga menyertai, memberkati sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik. Amin. Selamat ya Pak. Ibu selamat diberkati. Selamat ya. Selamat Pak Sanggam. Terima kasih. Selamat. Duluan anaknya. Selamat ya Pak. Selamat. Keluarga Manalu untuk memberikan kata sambutan bagi kita semua yang diwakili oleh Bislahan Manalu. Tempat dan waktu kami berikan. Silakan Pak. Salam. Di hari yang berbahagia ini, saya mewakili kedua mempelai dan keluarga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Gembala Sidang Ibu Pendeta Nancy Nisapi Rehata, hamba Tuhan, majelis, jemaat, teman dan para undangan yang menghadiri dan membantu mendoakan pemberkatan pernikahan. Mohon maaf saya sebut namanya, abang kami Sanggam Manalu dan kakak kami Yuliana Clara Elizabeth Tuela. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan memberikan kasih yang serta rezeki yang berlimpah. Dan pada kesempatan ini juga kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk menghadiri acara resepsi pernikahan. Terima kasih. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sekarang kita untuk mengadakan foto bersama pengabdian kenangan.